Tunggu dulu. Saya tidak tahu apa yang mendasari harus buru-buru gitu. Harus buru-buru. DIM itu urusan pemerintah, kapan beliau bawa, saat itu kita bahas. Jadi nggak usah kita harus mematok pemerintah kapan harus membawa DIM itu. Saya tidak tahu apa yang ada di benak kita, kenapa ini harus dibahas secepat-cepatnya. Itu satu. Terus yang kedua, Pak Ketua, jadi kalau ternyata memang hari Kamis tidak bisa kita paripurnakan, kan kita tidak bisa merubah jadwal lagi. Oleh karena itu jangan langsung tanggal 13 titik, kasih interval. Jadi jangan kita sampai merubah tidak menggunakan protokol yang kita sepakati. Jadi kalau memang tanggal 13 tidak bisa kita tetapkan, kasih interval di situ sehingga tidak perlu merubah jadwal lagi gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Terus Pak. yang ketiga, pimpinan, karena yang setahu saya yang Bapak undang adalah Menteri, Menseknek belum datang, kita mulai saja rapat. Jadi lembaga ini Bapak mengundang siapa sebenarnya? Kalau Bapak mengundang Menteri, menterinya yang harus hadir. Itu harusnya menterinya yang hadir. Itu kebiasaan dulu saya di Komisi 6. Kalau menterinya nggak datang, kita nggak rapat. Kita nggak jadi rapat. Ini Bapak yang mengundang menteri, menterinya tidak datang. Bapak jalankan rapat. Menseknek Bapak undang kosong di situ, Bapak jalankan rapat. Nggak pas untuk lembaga ini yang tidak pas. Itu. Kira-kira begitu pimpinan. Pak Ketua, boleh saya tambah sedikit Pak Ketua? Di dalam Supres 1 bahwa menteri itu boleh sendiri-sendiri atau bersama-sama. Itu pemerintah. Yang kedua, dulu DPR putuskan rapat kerja itu boleh diwakili oleh wakil menteri. Jadi sejak periode yang lalu, menteri tidak mutlak harus datang, tapi wakil menteri pun boleh mewakili menteri untuk hadir dalam rapat kerja. Saya hanya menyampaikan itu. Terima kasih, Pak Ketua. Izin Pak Ketua, tapi seharusnya di awal Pak Ketua menyampaikan alasan kenapa menteri itu tidak hadir, kenapa diwakilkan oleh wakil menteri. Kita juga pengen tahu kenapa alasannya nggak datang gitu. Pak Ketua. Sudah Pak, Bu. Ya lanjut Pak Beni silakan. Nah ini kan Pak Ketua ya, jadi kita tidak usah singgung yang lain-lain, kita ikut aturan aja. Tadi Pak Menteri sudah sampaikan, tadi yang dimaksudkan dengan wakil pemerintah itu, Presiden menunjuk 3 menteri. Dan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Jadi tidak wajib 3-3-nya datang, salah satu saja datang. Itu sudah cukup itu mewakili Presiden. Bahwa menteri tidak datang yang lain-lain itu ya mungkin beliau tidak menganggap penting ini ya, tidak masalah. Kita lanjutkan Pak Ketua. Terima kasih banyak. Ya, untuk lebih meyakinkan surat Surpres nomor 9 Pres 01 2025 isinya merujuk surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor sekian tanggal 23 Januari 2025 hal penyampaian rancangan undang-undang tentang perubahan keempat atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dengan ini kami sampaikan bahwa kami menugaskan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Hukum untuk bersama-sama maupun sendiri-sendiri guna mewakili kami dalam pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Demikian Pak Nyoman. Ya, oke, kita lanjut Pak Nyoman ya. Satu lagi Ketua, ini tidak ada urusan belum substansi ya. Kalau dalam tata tertib kita dan Undang-Undang P3, coba dilihat dulu. Kalau boleh tetap menampilkan apakah ketika pemerintah menyampaikan Surpres itu sudah langsung ada DIM. Coba dilihat pasalnya. Staf bisa nggak dibantu?
bisa Nah, baca dulu. Tetap coba ditampilkan Pak dulu. Nyoman bisa di pertanyaan bisa diyakinkan lagi coba di maknanya maksudnya apa Pak? Coba. Dalam tata tertib kita dan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, coba dicek dulu. Apakah surprise itu ketika dikirim oleh pemerintah langsung dengan DIM? Coba dibaca dulu, dilihat dulu. Apa boleh terpisah? Jadi kemarin surprise-nya, DIM-nya. Kalau yang Bapak Nyoman ketahui bagaimana? Yang Bapak Nyoman baca? Saya ingin bertanya, coba. Pak Ketua, boleh Pak Ketua, ini sekaligus menjawab pertanyaan Pak Nyoman. Sesuai dengan Undang-Undang MD3 maupun Peraturan Tata Tertib, yang wajib itu adalah supres, Presiden wajib mengirim paling lambat 60 hari. Soal DIM itu sebaiknya bisa bersama-sama, tetapi kalaupun tidak, itu boleh menyusul. Terima kasih. Ya pimpinan izin. Iya Pak. Ya saya sependapat dengan Pak Menteri Hukum. Jadi prinsip dasarnya kan ini ada progres yang baik. Kita sudah mulai jalan. Apapun yang kita sudah rumuskan dan kita sepakati, ini adalah bagian dari progres untuk pembahasan apa yang dimaksud untuk kepentingan rakyat dan untuk kepentingan negara melalui revisi Undang-Undang Minerba. Jadi pimpinan izin kita ikuti alur yang disampaikan pimpinan dan saya yakin ini akan selesai dengan baik-baik dan saja untuk kepentingan yang lebih besar. Terima kasih pimpinan. Ya, terima kasih. Jadi saya Pak kira Ketua, ini tidak ada urusan dengan substansi setuju atau tidak setuju. Saya hanya ingin protokoler peraturan itu secara tata caranya itu terpenuhi. tapi Kalau saya urusan boleh setuju saran dari nggak Pak fraksi Nyoman? Perjuangan dari awal sudah memberikan dukungan, tetapi Iya. bukan itu urusannya. Agar nanti ketika digugat di MK cacat formal dan lain sebagainya tidak terjadi lagi gitu. Iya, saya cukup berbangga Pak, keluarga besar Balek itu kritis dan cukup baik. Tetapi saya menyarankan Pak, kalau kita mau mempertanyakan sesuatu, kita perdalam terlebih dahulu. Dasar hukumnya di mana, kemudian apa, sehingga mungkin saran Bapak akan jauh lebih efektif. Menurut saya seperti itu Pak. Saya kira itu Pak ya, Pak Nyoman. Oke, tepuk tangan untuk Pak Nyoman dulu sekali Pak. Baik Pak, saya lanjutkan Pak ya. Adapun untuk jadwal rapat panja yang semula dijadwalkan setelah rapat kerja siang hari ini ditunda menjadi hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 untuk memberikan kesempatan kepada tim ahli